Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar? Kakak berharap adik-adik semua di rumah sehat-sehat ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita akan bernyanyi dulu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Angkat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu kepada kami untuk kesehatan kami masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Engkau dapat mengampuni dosa-dosa kami yang bisa mendukakan Engkau. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami atau mungkin ada orang tua kami yang sedang sakit, sembuhkanlah ya Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk keadaan kami, kesehatan kami, Engkau menjaga kesehatan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman-Mu, pimpin kami, berikan Roh Kudus, agar kami mengerti apa yang ingin Kau pesankan kepada kami. Amin. Tuhan Yesus, yaitu bertema tentang kemurahan Allah yang menyelamatkan kita. Firman Tuhannya diambil dari Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Kakak baca ya. Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan bernyanyi dulu. Ceritakan padaku
Tuhan Yesus yang amat lemah lembut, akan ku dengar firman-Nya, akan ku dengar firman-Nya, dan kan ku turut segala perintah-Nya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Adik-adik sudah duduk yang manis belum? Nah, kakak mau bercerita. Tadi apa ceritanya di firman Tuhan? Yaitu tentang Ayub. Ayub yang berdoa. Dia berdoa untuk siapa adik-adik? Dia berdoa untuk anak-anaknya. Dia meminta kepada Tuhan, minta apa? Meminta kemurahan Tuhan untuk menyelamatkan anak-anaknya. Mungkin ada anak-anaknya yang berbuat dosa. Demikian juga yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, agar kita masing-masing apa adik-adik? Selalu berdoa. Kenapa penting berdoa? Berdoa, mungkin adik-adik sering berdoa kalau mau makan, mau tidur, atau bangun tidur. Nah, kenapa Tuhan Yesus ingin kita selalu berdoa? Karena Tuhan Yesus ingin kita menyapa Tuhan setiap hari. Sama seperti adik-adik kalau menyapa mama sama papa, pasti setiap saat dong. Ma, halo ma, mau minta makan ma, mau minta minum ma, ini filmnya bagus ma, Setiap hari adik-adik pasti berbicara sama papa mama. Begitu juga Tuhan ingin supaya adik-adik berbicara kepada Tuhan Yesus setiap saat, kapan saja, nggak ada jamnya. Boleh pagi, boleh malam, boleh pas lagi makan, mau bangun tidur, kapan saja Tuhan ingin kita berbicara kepadanya. Seperti yang dikatakan pada Efesus 6 ayat 18 bahwa berdoa itu setiap waktu, tidak ada batasan waktunya. Atau di Lukas 18 ayat 1, berdoa itu tidak jemu-jemu. Jangan bosan-bosan berdoa sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mau kita selalu berbicara kepadanya. Nah, kalau kita berbicara, kalau misalnya mama nggak jawab nih, mama aku mau minum, terus mamanya diem aja, kan pasti nggak enak ya. Nah, Tuhan juga mau menjawab doa kita lewat apa? Melalui firman Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, kita juga harus melakukan setiap hari rajin membaca firman Tuhan. Ajak papa sama mama untuk rajin membaca firman Tuhan. Boleh sebelum tidur, pas waktu malam-malam, adik-adik minta dibacakan firman Tuhan. Ada Alkitab yang bergambar. Nah, adik-adik bisa dibacakan oleh papa sama mamanya. Setelah itu adik-adik berdoa. Karena apa? Melalui firman Tuhan, Tuhan menjawab semua apa yang ada setiap hari ini melalui firman Tuhan untuk kita semua, juga untuk papa mama. Nah, selain itu, berdoa itu supaya kita bisa mengucap syukur, berterima kasih. Kadang-kadang kakak suka denger ini kalau doanya cuman lapor, Tuhan aku mau makan, Tuhan aku mau tidur, Tuhan aku mau mainan. Tuhan tidak mau seperti itu, dilapor-lapor begitu, Tuhan aku udah bangun. Tidak seperti itu berdoa. Berdoa ada saatnya kita pertama apa? Berterima kasih, mengucap syukur, dan juga minta ampun untuk dosa-dosa kita. Kadang-kadang kita mendukakan hati Tuhan Yesus dengan berbuat dosa. Misalnya kita berdosa kepada papa mama kita yang sebagai wakil Tuhan Yesus di dunia ini. Atau kita suka bohong, misalnya mama bilang, udah habis belum minum susunya? Udah, padahal susunya atau makanannya belum habis. Nah, kita harus minta ampun sama Tuhan Yesus melalui apa? Melalui doa. Selain itu, waktu berdoa kita juga mendoakan orang-orang yang berada di sekitar kita. Ada teman-teman kita mungkin yang sedang sakit, atau mungkin orang tua kita, atau opung yang sedang sakit, atau ada om yang sedang sakit, atau tante yang sedang sakit. Kita mendoakan orang lain.
Tidak hanya berdoa untuk keinginan kita, karena kadang-kadang kita berdoanya hanya untuk diri kita sendiri. Misalnya, Tuhan Yesus, aku mau minta makanan KFC. Tuhan Yesus, aku mau minta mainan mobil-mobilan itu. Aku pengen banget Tuhan. Tolong aku pengen banget. Bukan hanya untuk keinginan kita. Nah, doa yang tadi apa Kakak ajarkan? Pertama apa? Berterima kasih. Terus kedua, mengucap syukur. Yang ketiga apa? Kita berdoakan untuk Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Terus yang keempat, mendoakan orang-orang yang di sekeliling kita. Bisa juga adik-adik berdoa untuk negara dan bangsa kita yang mungkin sekarang lagi dalam kesulitan, lagi pandemi, lagi ada sakit. Adik-adik mungkin dengar corona, semua orang sakit, kita doakan. Dan yang terakhir baru kita berdoa untuk diri kita sendiri. Oke? Nah, seperti yang dilakukan Ayub. Ayub meminta kemurahan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Selain diri kita, juga menyelamatkan orang-orang di sekeliling kita, menyelamatkan bangsa dan negara kita. Nah, melalui doa itu sangat berkuasa. Kita dapat melihat dari kuasa doa, kita melihat kemurahan Tuhan kepada kita. Kemurahan Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Tidak hanya hidup kita sendiri adik-adik, tapi hidup orang-orang di sekitar kita yang kita doakan. Tuhan tidak melihat itu doa anak kecil atau orang yang udah besar. Tidak. Tuhan akan mendengar doa setiap kita. Juga adik-adik yang walaupun masih kecil, Tuhan pasti akan mendengar doa-doa kita. Adik-adik ingat Daniel? Daniel ada di kandang singa, banyak singa di sekitarnya. Tapi singa-singa itu tidak menggigit dia. Karena apa? Daniel berdoa kepada Tuhan. Dan dilihatlah kemurahan Tuhan untuk Daniel. Dia tidak digigit singa sama sekali. Adik-adik, untuk minggu ini karena temanya untuk minggu ini mengenai berdoa untuk melihat kemurahan Tuhan, kakak minta adik-adik untuk membuat video, atau kalau nggak video bikin foto ya adik-adik, foto adik-adik sedang berdoa. Oke? Ingat tadi berdoanya apa tadi? Tidak hanya minta-minta atau tidak hanya lapor mau makan, mau minum, mau tidur, tapi berdoanya berterima kasih, mengucap syukur, minta ampun untuk dosa kita, dan mendoakan orang-orang lain di sekitar kita, baru mendoakan diri kita sendiri. Oke? Sebelum kakak menutup ibadah kita minggu ini, kakak mengajak adik-adik, papa dan mama untuk memberikan persembahan. Persembahan nanti mungkin lagi masa pandemi ini, nggak datang ke gereja tapi bisa ditransfer. Nanti nomor rekeningnya akan dicantumkan. Oke? Kita sebagai orang percaya yang sudah diberkati setiap hari, setiap detik oleh Tuhan Yesus, alangkah lebih baiknya kita memberikan berkat itu, kembalikan kepada Tuhan Yesus. Nah, sebelum menutup ibadah kita akan menyanyi dulu adik-adik. Sama-sama yuk, bergerak yuk, hop hop hop. Kita akan memuji Tuhan sebelum menutup ibadah kita. Oke? Berdoa dulu,
kita menutup ibadah kita berdoa dulu. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas ibadah kami minggu ini. Terima kasih atas firman-Mu. Kami mengucap syukur bahwa hari ini kami dalam keadaan yang sehat dan dapat bersuka cita bersama keluarga kami dan juga kakak-kakak sekolah minggu dalam ibadah kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, jika ada kesalahan kami, dosa-dosa kami yang sudah mendukakan Engkau, ampuni ya Tuhan Yesus. Dan juga kami teringat untuk teman-teman kami yang sakit, atau saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit di rumah sakit, Engkau sembuhkan ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami, untuk minggu ini, dan juga minggu-minggu berikutnya ya Tuhan, agar Engkau memberikan sukacita juga untuk orang tua kami, Papa dan Mama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.